Kenapa kita disuruh untuk menyempurnakan keislaman kita? Karena nyuwun sewu, iman kita itu belum ihsan. Iman kita kepada Allah belum benar. Letaknya di mana? Kok belum betul? Tiap saat, tiap waktu kami ini menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mana letaknya ketidakbenaran? Bukan ketidakbenaran, kurang sempurna. Mohon maaf, kurang sempurna. Kembali kepada password pertama kita. Kita manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Berkenaan dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bukalah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Google Pak dibuka arek nom-nom saged. Tapi sinyale gak pate ono. Kalau nggih medet golek sinyal mboten saged-saged. Apa di situ dikatakan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada umatmu, jikalau Islammu kepingin sempurna, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku. Nek kata Rasul, elok aku. Pertanyaannya, ya Rasul, saya mengikuti panjenengan ini yang bagaimana? Saya sejak kecil sampai besar, saya mengikuti hukum di dalam syariah. Ya, mana perintahku jalankan, mana laranganku tinggalkan. Jabi Rasulullah umpami angsal kulo jawab ya Pak. Di dalam Quran, Al-Quranul Karim itu mboten enten jawaban pertanyaan, syarat dan jawab seperti ini, enggak ada. Mungkin sampean bisa melihat di kitab teles atau di Al-Quranul Qadim baru ketemu. Kita harus mengikuti Kanjeng Rasul yang bagaimana Bapak Ibu? Biar keislaman kita sempurna. Biar cinta kita betul-betul, iman kita betul-betul terhadap Allah yang disebut iman yang sudah ihsan. Tolong, madhab 4 Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat di dalam Islam itu tahapannya ada 4, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Iki syariat dan thariqah, mohon maaf Pak, mengajarkan terhadap kita khususnya di dalam hukum fuqaha, hukum syariah, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, lahiriah jasmani kita, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sudah ditata di dalam hukum syariah. Tapi ini belum menyentuh terhadap rohaniah Bapak Ibu. Belum menyentuh. Kita masih dikenalkan tauhid la ilaha illallah. Belum dikenalkan tauhid la ilaha illahuwa, yang memunculkan dzikir khafi atau sirri. Belum lagi kita nanti akan dikenalkan tauhid la ilaha illa anta, yang memunculkan dzikir sirul asror, yang menggerakkan ruhaniyah sampean kali kulo, sehingga bisa iman dengan benar-benar hanya pada Allah. Nanti ditutup wahyu yang terakhir,
la ilaha illa ana. Semuanya di dalam Al-Quran. Tahapan-tahapan ini. Kita syariat sejak kecil sudah dididik. Terutama tentang masalah rukun Islam. Sholat kita jalankan. Zakat, puasa, haji. Bagi yang mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang hadir walaupun haji iki ditunda-tunda, mudah-mudahan kita menangi. Allahumma amin. Ya sempurna cara syariate rukun Islam sampean. Wis. Syariat mendidik kita sudah. Sekarang kula tanya terhadap yang hadir. Laksana sekolah TK mau enggak jenengan naik SD? Maukah jenengan masuk ibtidak? Nek mau unggahno syariat sampean ning thariqah. Unggahno tauhid sampean itu dari la ilaha illallah menuju la ilaha illahua. Huwa dia. Unggahno. Terus bagaimana cara mengunggahkan, menaikkan? Lewat acara malam hari ini saya suguhkan cara untuk menaikkan level tahapan keislaman kita pada Allah. Urusan jenengan purun rimo atau tidak bukan urusan saya, sebab saya balaghu minkum. Saya hanya sekedar menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk mau ngunggahno menaikkan mutu kadar keislaman kita. Setuju? Jadi ojo disalahke wong sing nolak. Ojo. Jangan. Nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada waktunya sendiri. Walaupun malam hari ini belum. Aku berdoa pada Allah, mudah-mudahan hati sampean kapan dino nanti dibuka Allah dan bisa menerima dan mengikuti dengan sempurna terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih thariqah iku? Jalan. Syariat adalah kendaraan, thariqah adalah jalan. Syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan, Pak. Nggak bisa. Kendaraan dan jalan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada jalan pasti dibutuhkan kendaraan. Di mana ada kendaraan pasti membutuhkan jalan. Terserah jalan sampai lewat mana, terserah. Untuk sampai ke sini, mohon maaf, di dusun Siwaru, desa Tanjung Tirta, terserah. Lewat utara silahkan, lewat selatan silahkan, lewat timur silahkan, lewat barat silahkan. Saya ini bingung mboten. Ini kok timur ya? Barat ya? Kewalik tambahannya. Nggih, pun terserah. Siapa yang datang lewat jalan yang tidak sama, ya ojo tukaran. Ya, ojo tukaran. Silakan yang lewat barat, silakan yang lewat timur. Sing penting tujuannya sama. Apa? Ngaji. Terus thariqah jalan kita di tengah-tengah syariat itu yang bagaimana? Nah,
Kalau saya bicara tentang thariqah secara umum, mulai A sampai Z, pilih yang mana terserah, yang jelas harus muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanatnya itu sampai terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesanatannya sambung. Saya tidak menyuruh nang thariqah iki ndak, terserah Anda ikut jalan secara umum. Tapi ada jalan yang khusus. Lah ini khusus jalan ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada saat kenabian baginda Rasul, thariqah jalan yang sekarang kita anggap thariqah mulai A sampai Z muktabaroh itu pada saat beliau itu belum ada. Lah terus thariqahnya Kanjeng Nabi bagaimana? Jalannya bagaimana? Nyun sewu Pak ya, mbok menawi lagi niki sampean krungu keterangan ini, jangan di backlist dulu. Jangan dikatakan salah dulu. Ayo diresapi. Apa thariqahnya Kanjeng Rasul? Ini yang kusebut secara khusus. Salat iku thariqah. Nama salat iku thariqah. Nama aktivitas apapun, maca Quran, ngaji, apapun, itu thariqah, itu jalan. Lah hakikatnya apa? Tujuan, hakikat itu tujuan Pak. Tujuanmu sholat kemana? Ayo. Tujuan jenengan kerja, cari uang atau gimana? Allah sampun katakan dalam salah satu surat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia termasuk kita ini kecuali hanya diperintahkan menyembah. Bahasa menyembah dikatakan benar manakala sing nyembah harus ketemu weruh sapa sing disembah. Iki syarat. Dikatakan sembah sing bener adalah syarat yang menyembah harus tahu dan ketemu siapa yang disembah. Sama dengan saya diundang jenengan. Saya diundang panjenengan di sini, dikatakan sah manakala saya bertemu sing ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, undangan. Nggih Pak? Undangan. Sing ngundang Gusti Allah. Yang kutanyakan, ada hakikatnya enggak? Hati sampean tahu. Tujuannya sudah benar betul sampai nekani undangan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuannya kita? Mendatangi undangan, menyembah terhadap Allah. Pertanyaannya ketika Allahu Akbar, hatimu iku eling Allah apa eling saliyane Allah? Wis, gak wani jawab. Mengapa kita setiap saat dan waktu ketika sholat Allahu Akbar di dalam hati kelingan kilpat sikil papat apa? Wedhus. Karena saya sebagai belantik wedhus kambing tadi pagi saya jual, saya kasih harga 3 juta,
tidak ditawar, langsung dibayar. Allah Akbar. Tadi kasihkan 4 juta rek, tak kasihkan 3 juta kok ya gak usah ditawar, berarti kemurahan lah gitu nggih. Heta apa kok ngono. Kadang-kadang kita teringat istri habis dibikinkan kopi, berhubung listriknya mati, ibu iku mang keliru garam. Lah garam sama apa namanya gula itu jejer pak, tempatnya jejer. Listrik mati, Pak yang bikinkan kopi yang. Teng mriki nek nyeluk yang ngoten nggih. Nggih, sami nek ngoten. Iku nek pas gendaan. Pas anyar-anyaran. Nanti kalau sudah punya anak 2 beda panggilannya. Ibu arek-arek. Kok iso ngono ya? Nah, tadi wah yang nyonya gawe cokane mlaku ra wapet. Nyonyanya mau jatuh, hati-hati Dek. Ya. Ketika sudah punya anak 3-4. Kate tipe ndeladap ae. Tahu ndeladap? Bahasa niki napa? Sembrono itu loh. Aha. Mengapa sayang kita hilang? Karena jatuh pada anak. Sayang kita jatuh pada anak. Dulu Kang Masnya itu belum dibikin kopi, kula damelaken Mas. Makan disiapkan waktu kemanten baru. Sudah punya anak 3-5. Gak ngkai dhewe ya gak pateken. Kok ngalih ngono ya. Ning kene nggih ngoten nah. Nek Mojokerto ngono Pak, nek kene mboten. Maksudnya mboten beda. Bon, kembali kepada ayat. Mengapa kita ketika sholat hati teringat pada selain Allah? Mengapa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar mestinya terhadap kita sebagai umat Islam khususnya. Evaluasi. Makanya Pak Panitia tadi bilang, muga-muga iso ada di sholat yang khusyuk lah gitu. Loh, di situ. Mengapa? Ini Pak yang harus kita bedah. Sebab barang siapa saat nilai sholatnya di mata Allah bagus, pasti lainnya akan jadi sebaliknya. Bila mana nilai sholat kita di mata Allah jelek, maka jeleklah lainnya. Wes rumus itu. Sekarang aku tanya, kita semuanya yang hadir di sini tahu umur kita. Ada yang sudah 40, 30, ada 50, bahkan 60. Cuman kalau ditanya, sisa umur kita tinggal berapa? Diem semuanya. Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa. Kalau kita tidak lekas, Bapak Ibu, mohon maaf, mengevaluasi sholat kita, mengevaluasi hati kita kepada Allah. Terus bagaimana nasib kita saat kita kembali kepada Allah? Allah sudah berkata di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita meninggal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah apabila waktu kita di dunia ini kita sibukkan hati ini untuk berbicara, untuk beribadah, untuk beriman terhadap selain Allah. Alias bila mana di dunia ini
ruhaniah kita belum bertemu Allah, jangan harap sholat akan bisa khusyuk. Jangan harap. Masyoto, masyoto, bahasa Indonesia apa? Walaupun status kita sebagai apapun, nggak akan pernah bisa. Alimo koyo apa kita, sondol langit pitu. Ilmu kita manakala belum musyahadah terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, jangan harap sholat kita di mata Allah bernilai baik. Jangan harap kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Nggak bisa. Apa itu sebab pun tak jawab. Satu, karena kita ketika sholat ruhaniyah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Kita cuman mendompleng, ngikuti syariatnya saja. Hakikatnya belum. Padahal hakikatnya Rasulullah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah itu syariah, Pak. Kalau ruhaniyah kita adalah hakikat dinut tauhid, mengesahkan pada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ajarkan terhadap umatmu. Ini berarti ilmu ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah, ilmu hakikat kita untuk nyatakan tujuan kita sholat bertemu Allah yaitu makrifat, itu belum kita dapatkan. Kita belum belajar tentang pengajaran apa yang dibutuhkan ruhaniyah kita. Makanya mengapa di situ yang dipanggil amanu padahal sudah Islam. Berarti iman kita masih bermasalah. Contoh. Umpama jenengan sholat Allahu Akbar, dalam hatiku punya iman, aku bisanya berdiri karena kekuatanku. Karena aku kuat. Karena aku punya karep sholat. Intine, aku iman bisanya sholat karena diriku sendiri. Gak melibatkan Allahnya. Gak melibatkan sama sekali. Ada lagi contoh. Tetangga kita kasih kita uang sebab kita punya masalah. Ditolong, diutangi. Manakala tidak saya bayar, maka saya akan masuk di dalam penjara karena kena pasal. Ditolonglah keluar tetangga kita, diampili, dipinjami uang 10 juta. Kayak nutup masalah, blek, ada masalah. Apabila hatiku meyakini beriman sing nulung iku tonggo, maka iman saya masih bermasalah. Kok iso? Pun sampai mlebu nang ayat la haula wala quwata illa bil. Manusia kita, Pak Bu, sifat kita aslinya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun. Tidak bisa menolong atau ditolong. Tidak bisa berupaya apapun dalam hal melihat, mendengar, berucap, bertindak, wala quwata, dan juga kita tidak punya kekuatan. Manakala itu terjadi, kita bisa melihat, mendengar,
kondisi apapun kuat semata-mata iku sebetulnya ilabil, artinya iku wae Gusti. Paham nggih? Berarti tangga kuku makhluk sejatine dheweke gak iso, dia tidak bisa untuk menolong saya. Ning seperti bisanya dia itu menolong semata-mata karena Allah di situ. Terus Allah itu di mana, Pak? Al-Hadid ayat 3 sampean buka, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah iku di awal ya di akhir semua masalah. Artinya apapun masalah sing sampeyan kali kula tampa, apapun masalah yang kita hadapi, di situ Allah yang mohon maaf yang menggerakkan, yang mengawali dan mengakhiri, yang menyudahi semuanya itu adalah Allah. Sebab nyun sewu jenenge napas, Pak, Bu. Wadzahiru wal batin, Allah iku ning jero ya ning jaba sampean. Manakala tidak ada Allah di situ, aku tanya, napas bisa keluar sendiri? Jikalau tidak dikeluarkan Allah, halo Ibu, kinten-kinten napas jenengan kali kula saged keluar masuk sendiri? Boten saged. Loh, inilah Pak, termasuk babakan ngelmu dinu tauhid sing kula gelar niki sampean resapi. Sampean resapi. Yang intinya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Apabila terjadi pergerakan di situ karena illa billah. Ini yang kita umat Islam gak sadar. Karena ngelmune tauhide setelah zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu terkesan disembunyikan. Jangankan disampaikan di tengah umum seperti ini, Bapak Ibu. Di tengah-tengah majelis khusus itu terbatas. Masih pakai isyarah. Tanya terhadap saudara-saudara saya yang sudah masuk di dalam dunia thariqah. Sungguh Pak, apa mursyid-mursyid kita ketika berkalam, mohon maaf, terkesan ditutup-tutupi yang alasannya itu karena rahasia Allah. Manakala aku sampaikan akan takut adanya fitnah. Itu zaman dulu. Sekarang enggak. Apa dasarnya sekarang kok boleh? Walaupun secara umum. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq, agama yang bertauhid, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan keislaman panjenengan kali kula, supaya tidak hanya jasmani tok Islam, rohnya yo ikut Islam. Ngoten lho Pak maksudnya. Lah, roh itu akan Islam di mata Allah manakala roh itu sudah masuk di dalam dunia hakikat untuk menuju makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini walau karihal musyrikun, Muhammad sampaikanlah walaupun kau dicaci maki oleh umatmu yang gak suka padamu. Terjadi toh Pak? Surat Al-Hijr ayat 94-99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum.
dicaci maki beliau. Menyampaikan dinul haq dicaci maki. Ya Allah, itu zaman Kanjeng nopo maneh sak mangke. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan. Cuman sejarah mencatat ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, pertama sembunyi-sembunyi, selanjutnya terang-terangan. Sejak Sayyidina Umar itu mengikrarkan diri dia menjadi beragama Islam. Ini Pak. Udkhulu he wong mukmin, mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya jenengan iki sing diceluk Pak, iman sampan kali kula tasik ono masih ada iman selain Allah, berarti belum murni ketauhidan kita, dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan Islami. Artine roh sampeyan iki kudu bibinau taklim muta'alim, kudu belajar ilmu tauhid. Di manakah adanya ilmu tauhid itu? Gun sewu, sampeyan harus cari guru akhirat. Sampeyan harus cari guru yang bimbing khusus tentang ketauhidan hati jenengan pada Allah. Siapa beliau? Tabi'ina solihin, penerus Kanjeng Rasul. Meneruskan tidak hanya syariatnya saja, tetapi juga sekalian hakikat. Nyun sewu, disitulah nanti jenengan akan diwejang, dididik tentang sifat Allah yang sebetulnya Allah itu yang bagaimana. Allah yang kita sembah-sembah setiap waktu itu yang bagaimana. Nanti jenengan akan dibukakan ilmunya. Setelah itu beramal alias jenengan kholwat. Disitulah sesuai dengan perjalanan waktu jenengan kholwat zikir tersebut, lama kelamaan jenengan akan pasti dipetukno, ditemukan terhadap Allah Subhanahu. Iki janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji nanti jenengan akan ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan.